kita balik lagi di channel YouTube-nya Kapadonesia. Dan untuk materi kali ini kita bakal belajar tentang Bulunma Durumu, atau mungkin kalau di tempat lain bisa juga disebut dengan Bulunma Hali. Nah, ini itu materinya tentang apa? Ini nanti gunanya adalah untuk menunjukkan locative case, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu untuk membentuk keterangan waktu maupun keterangan tempat. Misalnya kayak di rumah, di sekolah, ataupun di yang menunjukkan waktu misalnya di jam 5 atau di musim panas dan sebagainya. Oke, nanti kita bakal belajar satu-satu. Kita bakal langsung aja ke materinya. Nah, di sini untuk Bulunma Hali, ini ada salah ya, ada typo, harusnya i. Ini kita bakal nyari tahu dulu nih gunanya sih, untuk apa sih Bulunma Hali ini. Nah, misalnya untuk menanyakan tempat, yaitu di mana, ini ya yang di kotak hijau, ataupun di siapa. Di siapa itu contohnya kayak misalnya kalau kita nanya laptopnya ada di siapa nih, laptopnya ada di Ali misalnya gitu ya. Jadi nanti untuk kata tanyanya ada nerde dan juga kimde. Nerde itu nanya tempat atau di mana, dan kimde itu untuk nanyakan siapa gitu, di siapa. Nah, untuk penggunaan yang lain itu bisa untuk menanyakan waktu, menanyakan jam berapa, ataupun menanyakan kapan. Nah, di sini kalau kapan kita pakai ini zaman, kalau jam berapa pakainya saat kachta gitu. Tapi ini karena sebelumnya kita belum share tentang video tentang waktu, tentang jam, angka, dan sebagainya. Jadi di video kali ini kita bakalan belajar tentang nerede dan kimde aja, di mana dan di siapa, yang warna hijau ini ya. Untuk dua yang lainnya nanti kita bakal bahas di video selanjutnya gitu. Oke? Nah, di sini kita belajar dulu tentang rumusnya ya, istilahnya kayak rumus gimana membentuk atau penggunaan si DA-nya ini. Nah, ini for your information aja. Kalau misalnya ditulisnya huruf besar, D besar, A besar, ini artinya dia berubah ya, artinya dia berubah gitu. Nah, nanti kita bakal belajar nih berubahnya gimana sih aturannya. Nah, di sini ada dua catatan nih, catatan yang paling penting ya. Nah, catatan yang pertama ini adalah bagaimana kita membedakan menggunakan vokal A dan juga vokal E. Nah, di sini D-nya dia masih huruf besar, berarti nanti masih bisa berubah, oke? Nah, di catatan pertama ini kita hanya belajar bagaimana kita pakai A dan juga pakai E. Kayak kapan sih kita harus pakai A, kapan sih kita harus pakai E gitu. Nah, nanti mungkin sampai sekarang teman-teman masih belum ngeh banget, tapi nanti kita belajar contohnya langsung. Nah, kalau pakai A itu, kalau misalnya kata dasarnya itu berakhiran dengan huruf vokal ini, A, E, O, U. Kalau kata dasarnya berakhiran huruf vokal A, E, O, atau U, maka dia pakainya A. Entah itu da ataupun ta, oke? Nah, di sini contohnya, ada contoh yang pertama nih. Ada kata araba. Araba itu kalau teman-teman udah tahu ya, artinya itu mobil. Nah, di sini kita kan tahu araba ini huruf vokal terakhirnya dia A, ya kan? Jelas sekali ya. Nah, karena dia huruf vokal terakhirnya A, termasuk ini, maka dia menggunakan da, oke? Nah, sedangkan kalau huruf akhirnya itu E, I, E, U, sini dia pakainya E. Contohnya ada yang di kedua ini, FD.
kan huruf vokal terakhirnya dari kata F itu kan E di sini ya, jadi dia pakainya D gitu. Jadi kalau arabada dia artinya di mobil. Kalau yang kedua ini FD artinya dia di rumah. Oke. Nah, di sini contoh yang ketiga kita ada kata sokak. Sokak itu artinya jalan. Nah, karena huruf vokal terakhirnya dia A, sini ya jelas sekali, maka dia pakainya A juga nih, sokakta. Nah, nanti di aturan yang kedua ini kita bakal belajar di mana sih kita pakai D, D atau D, ataupun ta ataupun T gitu ya. Mungkin kita langsung aja ke rumus yang kedua. Nah, rumus yang kedua ini harus teman-teman hafal huruf-hurufnya dan harus teman-teman selalu ingat ya. Jadi kalau misalnya ada kata dasar yang berakhiran dari 8 huruf ini, salah satu dari 8 huruf ini, maka dia pakainya ta atau T. Jadi dia nggak pakai D, tapi dia pakainya T, oke? Nah, hurufnya itu ada V, C, T, K, C, Sh, H, dan P. Dan ini harusnya ada Sh yang berekor ya. Sh yang kayak gini. Oke. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kata dasarnya itu berakhiran sama huruf-huruf ini, maka dia pakainya ta atau T. Gimana tahu kalau misalnya yang ini pakai ta atau pakai T? Kita kembali lagi ke aturan yang pertama, huruf vokal ini sama aja ya, gitu. Nah, contohnya kita ada nih contoh yang nomor 3 tadi ya, sokakta. Kan huruf terakhirnya dia ada K. K itu kan salah satu huruf yang pengecualian ini. Maka dari itu dia pakainya ta, bukan pakai da gitu. Kemudian kalau misalnya berakhiran sama huruf konsonan yang lain, dia pakainya tetap da ataupun d, tergantung huruf vokalnya. Oke, semoga sampai sini paham ya. Nah, ini contohnya, kita habisin contoh yang di atas dulu. Yang nomor 4 ada okulda. Okul itu artinya sekolah. Kalau ditambahin imbuhan da, jadi artinya di sekolah. Kenapa dia pakai D? Karena huruf vokal terakhirnya L, dan L itu nggak ada di huruf pengecualian ini, jadi dia tetap pakai D, oke? Kemudian ada bahcede. Bahcede itu artinya kebun. Kalau bahcede artinya di kebun. Nah, kenapa dia pakai D? Semoga teman-teman udah hafal ya. Yang pertama karena huruf terakhirnya itu bukan huruf yang fistik syahab ini, dan juga huruf vokal terakhirnya dia E, maka dia harus pakai D bukan D gitu. Terus contoh yang di bawah. Contoh yang di bawah ya, kita ada snefta. Di sini semoga teman-teman udah bisa ngerti ya kenapa dia pakai ta, karena dari kata snef sendiri, ini kata dasarnya ya, artinya kelas. Dia itu huruf terakhirnya V. Nah, V itu masuk nih dalam huruf-huruf ini, yang 8 huruf istimewa ini, V. Jadi dia harus pakai T, oke? Nah, untuk vokalnya apakah A atau E? Kita lihat dari kata snuf ini. Kan snuf ini itu huruf vokal terakhir dia itu E. Oke, E ya, bukan I. Vokal terakhirnya E. Nah, kita lihat di aturan yang pertama. Di aturan yang pertama ini ada huruf E nih, dan dia harus pakai A. Jadinya snafta gitu. Oke. Artinya di kelas. Yang nomor 2 artinya di dunia, dunyada. Semoga teman-teman udah hafal ini kenapa dia ada. Terus yang nomor 3, kinji kata, artinya di lantai 2.
Terus ada autogarda, artinya di terminal, ataupun autobuste, artinya di dalam bus. Oke. Nah, di sini kita langsung aja ke latihannya ya. Kita ada 8 nomor latihan nih. Nanti kita kerjain bareng-bareng. Nanti di titik-titik ini teman-teman bisa nyoba untuk diisi antara da, de, ta maupun te, oke? Oke, untuk yang pertama, di sini yang di sebelah kiri ini dia kalimat pertanyaan dan di sini itu kalimat jawaban, oke? Jadi yang pertama ditanya nih, telepon nerede. Telepon nerede artinya di mana telepon. Nah, jawabnya itu adalah telepon jeb titik. Jadi untuk jawabnya ini dia bermaksud untuk menjawab telepon ada di saku atau ada di kantong. Nah, kalau kita mau membentuk kata di kantong atau di saku, kita harus tahu kata dasarnya dari saku itu adalah jeb. Nah, jeb ini huruf terakhirnya ada P. Apakah P termasuk huruf istimewa fistik syahab? Iya. Jadi dia harus pakai T, oke? Kemudian kita lihat lagi. Untuk huruf vokal terakhirnya dia E. Betul ya, E. Jadi dia pakainya E gitu. Nanti kalau teman-teman nggak tahu nih rumusnya gimana atau lupa, teman-teman bisa kembali lagi ke beberapa menit sebelumnya. Nah, nomor 2 ini juga nanya tempat ya. Su nerede. Su itu artinya air, nerede itu di mana juga. Jadi di mana air. Mungkin di mana air maksudnya di dalam gelas gitu atau di dalam botol. Nah, jawabannya di sini adalah su masa titik. Masa itu artinya meja. Oke. Jadi dia mau menjawab su itu ada di meja, air itu ada di meja. Nah, yang pertama, kita lihat nih, huruf terakhirnya adalah huruf A. Jadi, dia langsung pakai D dan juga pakai A gitu. Jadi, su masada. Airnya ada di meja atau di atas meja. Oke. Nomor 3. Kita ada Aisyah nerede. Aisyah itu dia nama orang ya. Nerede itu nanya di mana. Nah, di sini dia jawab Aisyah park titik. Dia mau bilang Aisyah ada di park, ada di taman. Nah, kita lihat nih kata dasar dari park itu sendiri, huruf terakhirnya dia K. Apakah termasuk huruf yang istimewa? Iya, jadi dia harus pakai T. Dan kita lihat huruf vokal terakhirnya dia A. Jadi ya otomatis dia pakai A gitu. Oke? Dan untuk nomor 4, kita ini agak ada yang berbeda ya. Ada kimde. Kimde itu artinya apa? Kimde itu artinya di siapa. Oke? Jadi nomor 4 kita ada pertanyaan kalem kimde. Kalem kimde. Jadi dia nanya nih, penanya ada di siapa gitu, atau pulpennya ada di siapa. Nah, dia jawab kalem Hasan titik. Nah, Hasan ini nama orang ya. Jadi kalau nama orang pun kita lihat nih huruf vokal terakhirnya dia N ya, dia ne. Jadi dia nggak pakai T tapi pakai D. Kemudian huruf vokal terakhirnya A, otomatis pakai A. Dan jangan lupa buat ngasih tanda petik 1 di atas kalau setelah nama orang gitu. Kemudian ada Bilgisayar Ben titik. Bilgisayar Ben titik. Ini mau bilang laptopnya ada di saya gitu. Ben itu artinya kan saya. Nah, huruf terakhirnya dia ne, jadi dia pakai D lagi. Tapi huruf vokalnya dia E. Jadi bende gitu. Bilgisayar bende. Laptopnya ada di saya, ada di aku. Gitu ya, teman-teman. Oke, untuk 3 nomor terakhir
aku tinggalkan saja buat teman-teman buat nyoba kerjain. Nanti aku bakal tulis di komentar untuk jawabannya. Semoga untuk materi kali ini mudah dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oke, selamat jumpa teman-teman. Terima kasih.